Assalamualaikum. Tahu dituku dipangan lalapan pelas. Melebu metu sekolahan gawe Jatim cerdas. Nah, iki aku wis ana nang sekolahan sing gede, sekolah pertanian, dan di sini juga ono ilmu yang apa menangkap ikan. Jadi iwak, tani, laut kumpul nang kene kabeh. Ya apa isine? Kita langsung masuk ke dalam. Di sana sudah ada kegiatan yang akan mengagumkan sekali. Dan kegiatan opo sih sing lagi ada di sini dan yang opo lulusane SMK yang satu ini. Gak kesuwen. Ayo langsung melebu, kita saksikan di dalamnya langsung. Budal. Aja lali. Gak iki dhisik supaya aman dan damai. Bebas COVID-19. Yuk, budal. Ya, setelah mau keliling-keliling yo munggah mudun Tegalan, ono sing nyambut, ono sing panen dan lain-lain, dan alhamdulillah ini Jatim lagi seneng atine mulai kedayoan ya, salah satu pemangku jabatan yang ada di SMK sudah ada di tengah-tengah kita, Bapak Direktur SMK. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sampai. Dan ini ada Sinomani, Kepala SMK 5. Sugeng siang Ibu. Sugeng siang. Ya, Alhamdulillah. Wajik kletik jam 12. Wayahe otak-atik untuk menuju Jatim cerdas. Yang pertama Bu Kepala Sekolah dulu. Ya, Pak Bey. Banyak sekali tamu yang datang, pejabat-pejabat mulai di lokal sampai provinsi sampai pusat yang datang ke SMK 5 tadi. Kinten-kinten pendapat penjenengan nyun sewu apa onoke ya gak usah ditutup-tutupi. Ya. SMK 5 ini saka sudut penjenengan sudah di level mana? Artinya sekolahan SMK ini apakah sudah memang patut untuk diikuti dan dicontoh sekolah-sekolah yang lain? Kinten-kinten bagaimana? Nggih, matur nuwun Cak Bey. Saya yakin bahwa SMK Negeri 5 Jember ini sudah menjadi Center of Excellence, pusat keunggulan. Keplok. Ya apik iya. Kan sampun dipirsani sedaya. Nah, dan saya juga meyakini bahwa hari ini saya kedayoan tadi Cak ya, dari para bapak-bapak pemangku pejabat-pejabat di pendidikan. Nah, saya yakin juga ada teman-teman dari SMK dan lain sebagainya, dari industri juga. Saya yakin banyak tamu, banyak rezeki Cak Bey. Saya kira seperti itu Cak Bey. Kita ambil poinnya. Tadi sudah mempunyai status sebagai pusat keunggulan SMK. Kalau tidak pantas, tidak ideal, tentu tidak mendapat status itu. Sebelum saya ke Pak Kadis, ini nyun sewu Pak Direktur, disinggung tadi soal COE. Sebetulnya sekolah COE itu sekolah sing yok nopo kok saja kok ngedap-edapi ngoten lho. Kinten-kinten nyun sewu. Ya, sebenarnya gini. Sekolah COE sebagai pusat keunggulan. Ini sudah dipersiapkan lama, sehingga sekolah-sekolah yang perlu kita revitalisasi itu ya sebenarnya beberapa sekolah sudah sebagai sekolah COE. Ya termasuk SMK Negeri 5 Jember ini kan ya sudah lama kita kita kembangkan, kita bina secara terus menerus, dan sampai sekarang ya alhamdulillah kelihatannya ya harus siap. Kata Bu Kepala tadi bahwa katanya siap, ya memang harus siap kan. Ya, kalau tidak siap kebangetan. Iya. Menurut saya yang sangat baik.
ngaten nggih. Pak Kadis tentu menika kebanggaan dan Pak Kepala Dinas ini mempunyai kiat-kiat yang hebat Pak Direktur. Salah satunya tadi bisa menciptakan sekolah-sekolah COE yang alhamdulillah Jatim cukup banyak. Nanti banyak lagi yang lain. Nah, Pak Kadis nyun sewu ini sudah sukses mengangkat sekolah-sekolah menjadi COE. Kinten-kinten metode apa Pak untuk metode pembelajaran yang ada di sekolah, baik itu SMK atau yang lain mungkin, yang badi penjenengan aplikasikan supaya SMK itu lebih mantap lagi, kinten-kinten gimana Pak Kadis? SMK itu kan memiliki kewajiban untuk memproduksi tenaga terampil. Iya, iya. Dan saya tambahi, tidak sekedar terampil, gitu, tetapi harus ada pendidikan karakter yang membawa siswa itu memiliki keberanian untuk menjadi startup baru. Wah, tantangan untuk menjadi wirausahawan baru. Iya. Ngaten nggih. Jadi nanti fokusnya akan ke sana nggih Pak Kadis nggih. Hukum tantangan ini yang sebutkan Pak Kadis tadi. Sudahkah siap menyiapkan segala sesuatunya untuk menuju ke sana? Saya selalu siap. Gitu. Ya, seperti tadi Pak Direktur juga ditambah lagi Pak Kadis ya. Jadi saya beserta jajaran SMK Negeri 5 Jember selalu siap dan harus siap apa saja tantangan-tantangan yang harus kita hadapi. Ya, saya kira. Nanti pada segmen selanjutnya kita akan otak-atik tentang alat dan mesin-mesin sekolah. Sudahkah SMK di Jatim ini pantas alat-alatnya atau tidak? Bukan hanya pantas nggih, tapi gathuk cocok napa mboten. Engko butuh entong mulai wajan lah mboten cocok kan niku. Ya nanti tetap di Jatim Cerdas. Ya, balik maneh kita jagongan omong-omongan utak-atik di Jatim Cerdas. Saya langsung saja kepada Bapak Kepala Dinas dulu Pak Kadis nyun sewu. SMK 5, kita sedang ada di SMK 5 dan tadi Bapak sudah menyaksikan begitu pertaniannya semaju itu dan lain-lain, dan hasilnya panennya sudah bisa dijual Pak. Kalau nanti suatu saat bahwa diminta bahwa SMK pertanian itu untuk membantu stok pangan baik itu tingkat Jatim maupun nasional, kinten-kinten sudah siapkah menika Pak? Ya, esensi SMK itu kan memberikan pembelajaran ya. Jadi esensi itu dulu yang harus dibangun. Siap, ya. Tentang impact-nya itu menghasilkan sesuatu, itu tentu kebanggaan kami. Karena apa? Karena dengan begitu para siswa di saat mengikuti pembelajaran di sekolah sudah dihadapkan kepada dunia nyata. Dan saya memberikan apresiasi kepada SMK Negeri 5 Jember ini. Yang pertama, ini SMK angkatan pertama menjadi badan layanan usaha. Dan ternyata tidak di situ saja. SMK Negeri 5 Jember ini juga SMK yang sudah masuk kategori Central of Excellence. Ya, lengkap sudah. Dan langkah kepala sekolah, pendidik, dan tenaga kependidikan SMK Negeri 5 Jember ini sangat kompak, khususnya dalam membangun jaringan dengan alumninya. Sehingga kami melihat di dalam pameran tadi, ternyata banyak SMK Negeri 5 yang alumninya jadi pengusaha. Dan alumni itu care terhadap adik kelasnya. Sehingga banyak lulusan-lulusan dari SMK Negeri 5 ini yang diterima bekerja di perusahaan-perusahaan alumni SMK Negeri 5 Jember. Sehingga sangat memudahkan. Iya, dan ini peran kepala sekolah yang luar biasa. meletik tenan. Nggih, Pak Direktur nyun sewu. Itu tadi begitu membanggakan dan sepertinya memang ideal sekali kalau seperti SMK 5 jadikan COE. Ada langkah-langkah lain yang saat ini juga sedang hangat, di mana link dan sangat match ya. SMK dengan Iduka itu link dan sangat match. Kinten-kinten yang dimaksud supaya yang nonton JTV ini jelas Pak. Link dan sangat match itu yang bagaimana tuh Pak? Apa sing nang dindi mlaku ambek Iduka itu sudah link dan sangat match. Yen saya monggo Pak. Ya, yang jelas kan salah satu persyaratan SMK itu sebagai pusat keunggulan atau COE
itu adalah SMK-SMK yang melakukan kerjasama, yang di dalamnya kerjasama itu adalah link and match, kan gitu. Sehingga apa yang dilakukan di sekolah itu sebenarnya juga apa yang diperlukan oleh industri. Nah dari situ apa sebenarnya yang dilingkan dan dimatchkan kan gitu ya. Pertama kali pasti kurikulumnya agar supaya sama. Maka kurikulum itu harus disusun bersama dengan IDUKA. Satu meja duduk IDUKA dan sekolah. Ya, apa yang diperlukan di sekolah, apa yang diperlukan di industri, apa yang bisa disiapkan oleh sekolah. Kemudian kedua, agar supaya ini bisa link and supermat tadi, setelah kurikulumnya, berarti pengajarnya. Pengajarnya juga harus mempunyai keahlian sama dengan yang ada di industri. Maka ada pelatihan gurunya itu atau magang industri yang bersertifikat. Industri. Sehingga ini nanti terjadi link and match. Ketiga, itu adalah untuk menyamakan persepsi apa yang nanti di industri seperti apa. Maka ada guru dari industri ke sekolah, datang ke sekolah, ngajar di sekolah, kan gitu. Paling tidak 3 unsur tadi itu kan sudah terpenuhi. Untuk apa? Untuk mengembangkan budaya kerja industri. Kurikulumnya sama, gurunya dilatihnya sama. Ketiga, ada pengajar dari industri, sehingga bisa membentuk anak dalam budaya kerja industri tadi secara bersama-sama. Maka setelah dididik sama-sama, dilakukan proses sertifikasi kompetensi peserta didiknya. Diuji. Setelah diuji, berarti sudah di kurikulumnya dibikin bersama, pengajarnya juga sudah sama. Dari industri juga disertifikasi sama-sama, maka paling tidak bahwa lulusannya juga bisa diserap oleh industri yang sejenis. Kalau bukan industri itu, tapi industri yang sejenis, sehingga sampai proses penyerapan lulusannya. Dan itu tentu kalau lulus sudah gatuk, karena tadi nggodoknya kan sama-sama, diinciki sama-sama, dimasak bareng-bareng kan gitu. Bukan main, ini sesuatu yang mungkin bagi siapa saja yang nonton JTV menjadi tambahan wawasan. Yang dimaksud link dan match itu seperti itu. Jadi kalau juga biasanya begini ini juga teman-teman kepala sekolah SMK ngumpul lagi nonton, Pak. Oh gitu ya. Jadi pencetho wong sing dimaksud link and match itu gak cuma teken terus mlokam laku metan mulon. Tapi apa yang dijelaskan dulu. Dan Pak Kepala Dinas itu sudah begitu tegas sekali link and match itu berjalan seperti itu. Kita lanjutkan setelah yang satu ini, aja nang Nindi tetap di Jatim Cerdas. Ya, tambah gayeng, pokoknya tambah awan ini tambah mendetail dan mendetail. Ibu Kepala Sekolah, tentu penjenengan tidak akan mendapat status CUE kalau tidak memenuhi 3 yang disebutkan oleh tadi itu. Nah, kinten selama ini bagaimana penjenengan ngopeni IDUKA atau kerjasama dengan IDUKA supaya IDUKA itu jatuh cintanya ke SMK 5 itu seperti apa? Apa benesuk iki di kayak uyah pojok-pojokan sekolah ngono ben IDUKA itu gelem apa ya apa? Ya. Matur nuwun Cak Bey. Jadi kebetulan Pak DBI ya. SMK kami, sekolah kami SMK 5 Jember ini menjadi pilihan dari Direktorat Pembinaan SMK waktu itu, direkturnya Pak Bahrun, bahwa ada 2 SMK di Indonesia itu yang terpilih menjadi SMK Revitalisasi Bidang Pertanian kerjasama Indonesia Belanda. Satu-satunya Jawa Timur adalah SMK 5. Nah, di dalam program revitalisasi itu yang kerjasama Indonesia Belanda ada 4 pilar atau 4 fokus yang dikembangkan. Yang pertama adalah kelembagaan. Bagaimana sekolah itu menjalin kerjasama dengan IDUKA. Alhamdulillah selama ini kami sangat intens ada sekitar 215 industri pasangan sekolah kami yang sudah MOU, dan insya Allah seperti tadi Pak Cak Bey mengatakan tidak hanya melaku-melaku ngalor ngidul, tapi benar-benar kami menjalin hubungan yang sangat erat. Kemudian yang kedua Pak Bey
juga di fokus yang kedua adalah di kurikulum. Dalam hal ini kurikulum yang kami terapkan di SMK Negeri 5 Jember ini sudah kita selaraskan dengan industri. Ya. Yang ketiga adalah di pengembangan SDM, sumber daya manusia. Ya. Kita selalu meningkatkan kompetensi SDM, tenaga pendidik dan kependidikan di SMK 5 Jember terus menerus. Dan yang terakhir adalah fokus pada pengembangan sarana prasarana. Alhamdulillah, baik peralatan, kemudian fisik sekolah, performance sekolah, insya Allah ini sudah tahun ketiga. Sudah lengkap Pak Kadis, betul bisa ditambah lagi yang lain saja. Sudah lengkap Pak. Detail sekali. Gantian. Ya, Pak Kadis nyun sewu. Saya singgung sedikit. Yang disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah tadi adalah salah satu SMK BLUD yang ada di Jatim. Jumlahnya yang sudah ini mumpung ada beliau Pak, kita nyombong sedikit kan gitu. Jatim ini sudah 20 yang jalan 2 tahun ini. Alhamdulillah 20 wapi sedoyo Pak. Ini ditambah lagi dan kita bagaimana Pak untuk kedepannya nih Pak Kadis ini monggo. Nggih. Program Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. 1. Jatim cerdas. Sip tenan. 2. Jatim kerja. Dan alhamdulillah itu kita tingkatkan kinerja kita untuk mewujudkan program Bu Gubernur itu. Dan alhamdulillah perkembangan SMK ini luar biasa. Saat ini yang sudah blut itu 20 SMK. 20 SMK. Itu saja sudah terbanyak di Indonesia. Kalau itu saja. Sekarang ini luar biasa. Dalam 2 bulan ini kami melakukan evaluasi semua SMK di Jawa Timur, mana yang sudah siap menjadi blut harus blut. Dan alhamdulillah ada 57 SMK yang akan nanti menjadi blut baru. Itu. Dan saya terima kasih kepada Bapak Direktur SMK ini melihat potensi Jawa Timur itu. Dan sekarang ada 35 sekolah yang siap blut itu dilatih oleh Pak Direktur. Dan ini tumbuh oleh tutup klek. Makanya Jawa Timur itu meminta kepada Pak Direktur, kalau lagi luang-luang nggak usah kemana-mana, ke Jawa Timur saja. Buktinya wis ono. Monggo sedikit saja Pak Direktur mau ditanggapi apa yang disampaikan Pak Kadis. Ya, jadi saya memang senang kita selalu bicara tentang BLUD, yang mana BLUD ini selalu saya tandaskan bahwa kita mengembangkan BLUD ini tujuan akhirnya adalah bagaimana bisa mendorong untuk peningkatan kompetensi lulusan. Sehingga yang kita lakukan itu bukan orientasi pertama kali profit, tetapi orientasinya ada uang yang sudah beredar itu untuk meningkatkan kompetensi lulusan. Yang awalnya katakanlah praktek itu hanya sekali 2 kali, tapi dengan menjadi BLUD ini dana yang ada bisa dikelola sendiri, bisa 4-5 kali. Acek jadi acek. Betul, sehingga tambah terampil. Sehingga tujuan dari BLUD ini yang kita kembangkan adalah bagaimana meningkatkan kompetensi lulusan, baik bekerja ke orang lain, apalagi bisa mandiri, membuat startup baru. Nah itu. Nah ini kami BLUD Jawa Timur ini selalu kami jadikan contoh untuk BLUD nasional. Terima kasih pada Pak Kadis ini selalu mendorong BLUD Nah itu tadi, tapi kita tidak boleh lengah Bu Kepala Sekolah. Butuh semakin giat dan semakin menunjukkan kalau memang kita boys. Jangan nanti tetap nang Jatim cerdas. Nah, ini wis tiba nang pucuk iki. Kayak biasanya lek wis nang pucuk iki waya ucap-ucap. Lah iki mumpung komplit kabeh. Dadi ya sampean ndang golek-golek apa ta? Petelot-petelot ta apa ditulis, dicatet. Bae ta ono pesen-pesen yang mungkin manfaat. Ya duduk cuma digawe mengelola sekolah, tapi digawe mengelola anak-anak kita yang saat ini sedang menuntut ilmu di SMK. Saya mulai Bu Kepala Sekolah, monggo. Aturun Cak Bayi. Yang pertama yang pasti saya mengaturkan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Direktur SMK atas segala dukungannya selama ini sehingga
sekolah kami SMK Negeri 5 Jember saat ini menjadi wow. Kan harus bangga Cak Bayi. Bangga, bangga. Kula nggih melok bangga. Dan memang kami punya jargon Cak Bayi. Ya. SMK 5 bisa. SMK bisa. SMK 5 pasti bisa. Amazing. Luar biasa. Wow. Matur nuwun. Pak Kadis, monggo mbok pilih wonten pesen-pesen untuk semua teman-teman yang lagi nonton CTV. Perhatian Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur terhadap SMK ini luar biasa. Sehingga di dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Timur itu akan diarahkan 70% itu SMK, 30% SMA. Dan di dalam alokasi pendanaan pun Bu Gubernur juga sangat perhatian ke dunia pendidikan. Kalau tahun 2020 ini 37% dari APBD itu untuk sektor pendidikan. Tahun 2021 direncanakan 52% untuk dunia pendidikan. Tentu ini harus disambut dengan kinerja yang baik oleh kita semua yang punya tanggung jawab di dalam dunia pendidikan. Wah, ini jelas akan menjadi catatan khusus ini Pak Kadis. Dari 32 menjadi 50 sekian. Ini mungkin nyun sewu Pak, sa Indonesia dewean ini kita Jatim. Sing wani di atas 50% APBD-nya. Nggih, monggo Pak, sebagai gongnya mungkin Pak Direktur ada yang ingin sampaikan. Silakan. Ya, terima kasih. Pesan saya bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga sangat concern sehingga berdirilah Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang menangani tentang pendidikan vokasi dari menengah sampai tinggi dan kursus pelatihan. Kemudian bahwa yang kita perlukan dalam mendidik anak-anak ini tidak sekedar bagaimana anak itu terampil, tetapi anak juga berkarakter. Sehingga soft skill ini sangat penting sekali, baik bekerja di orang lain maupun bekerja untuk dirinya sendiri. Akan membentuk startup, pasti soft skillnya harus bagus. Maka pesan kami, selain terampil, anak harus soft skillnya bagus, harus karakternya bagus. Maka mulai tahun ini kita coba kembangkan di Direktorat SMK itu peningkatan pendidikan budaya kerja industri. Saya kira sukses semuanya. SMK 5 Jember ini menurut saya sangat bagus dan hebat seperti kata Bu Kepala tadi. Gitu, kalau nggak sampai kebangetan tadi. Karena sudah kita bersama-sama kembangkan. Terima kasih, sukses semuanya. Dan ada catatan khusus ini Bu Kepala Sekolah. Kita wajib, bukan hanya kita, semuanya yang ada di SMK ini wajib untuk mengembangkan soft skillnya. Mungkin selama ini kita terlalu banyak fokus ke hard skill, agak mengabaikan ke soft skillnya. Tapi alhamdulillah ini Pak Kepala Dinas dengan kunjungannya sudah selalu nyuntik Pak. Soft skill itu yang beliau selalu ingatkan kepada teman-teman kepala sekolah. Insya Allah nanti akan gandeng itu mana soft skill yang juga akan mengimbangi hard skillnya. Wes ngono ae dhisik. Iki golek ditutupno iso gak nyambut gawe liyane iki. Iwak cucut leyeh-leyeh. Monggo kukut alhamdulillah wis jelas kabeh. Aku cabai beyono salah luput lan lepeti nyun pangapunten, ketemu maneh nang episode yang akan datang. Beta ono mencela-mencelene cangkemku ya sepuntene sing kathah. Ngono dhisik nyun pamit. Wassalam.